Oke, teman-teman pasti tahu kan tentang yang namanya leak Bali. Pertama, saya mau jelasin dulu apa sih leak Bali itu. Leak Bali adalah salah satu ilmu yang dikejar oleh umat manusia untuk mendapatkan kesaktian melalui jalan yang bisa dibilang terhitung unik ya. Meskipun hitam putihnya kita tidak pernah tahu, tapi yang pasti segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk leak, itu semua dilakukan karena mereka mencari sesuatu atau mencari suatu ilmu di mana manusia tidak sepenuhnya sempurna dan mereka berusaha mencari kesempurnaan tersebut dengan caranya sendiri. Salah satunya adalah leak itu dipercaya mereka biasanya mencuri ternak ataupun mencuri, mungkin ada beberapa yang manusia ya, karena untuk mendapatkan sari-sari kejiwaannya, dan jiwa tersebut digunakan bagi mereka untuk meningkatkan kesaktiannya. Nah, sekarang kalau kalian sedang berada di Bali nih, jangan sampai kalian sembarangan menegur seseorang ketika sedang ada di jalan. Contohnya begini, sekitar 1-2 bulan yang lalu, paman saya pergi ke Bali. Jadi paman saya menginap di salah satu villa atau salah satu cottage yang ada di Bali, dan mereka kebetulan saat itu lagi pengen jalan-jalan di tengah malam. Nah, kebetulan dia itu meninggalkan istrinya di rumah dan dia memutuskan untuk jalan-jalan sendiri, istilahnya cari udara segar dan membiarkan istrinya tidur sendiri di rumah. Nah, kisah horornya ternyata justru bukan di si istri yang lagi tidur di rumah, tapi justru si paman saya ini yang dia naik motor, dia pergi keluar jalan-jalan ke tengah-tengah mungkin sejenis sawah atau apa, dan dia nggak sengaja di sana ngelihat salah satu sosok wanita. Nah, sosok wanitanya ini nggak kelihatan jelas mukanya seperti apa, tapi cukup mencurigakan karena menurut dia wanita ini terus-terusan nunduk dan terus-terusan berdiam diri. Paman saya mendekat ke arah dia dan mencoba menegur gitu, "Mbak, lagi apa mbak?" Tapi kebetulan nggak ada jawaban. Karena nggak ada jawaban ini, dia mulai berpikir, wah jangan-jangan setan nih. Dia nggak berani ngelihat ke mukanya lagi dan dia mulai ngelihat ke bawah. Dia ngelihat ke bawah untuk ngecek apakah memang kakinya itu ada atau nyentuh tanah atau enggak. Dan ketika dia lagi mau ngecek itu, si wanita ini tiba-tiba membuyarkan lamunannya, bilang kalau misalnya dia mau numpang di motornya si paman saya ini untuk pergi ke satu daerah yang paman saya juga nggak kenal. Nah, pada akhirnya dia lupa untuk ngecek kakinya napak atau enggak. Tapi yang pasti mereka akhirnya pergi naik motor benar-benar boncengan dan benar-benar berasa ada di belakangnya, sampai ternyata di tengah jalan si orang tersebut ketika dicek udah nggak ada. Jadi apa istilahnya, sampai situ paman saya juga masih nanya-nanya nih, ini hantu apa enggak sih, ini kuyang atau leak atau apa sih. Dia sampai sekarang juga nggak tahu, tapi hal itu terbukti dengan ketika beberapa hari kemudian setelah dia mau pulang ke Jakarta, istrinya paman saya ini sakit, dan di dalam mimpinya dia memimpikan sosok seorang wanita yang katanya ingin berterima kasih karena sudah diantarkan oleh paman saya ini ke suatu daerah, dan daerah tersebut kebetulan adalah daerah yang sesuai dengan yang paman saya ingat. Jadi yang di sini poinnya, ternyata menegur seseorang ataupun menyapa seseorang di tengah malam di Bali itu ternyata sebenarnya bukan hal yang baik untuk dilakukan. Kita bukan artinya tidak ingin menolong hantu atau apa, tapi pada akhirnya karena istrinya paman saya ini sakit, dan sakitnya itu cukup lama sampai dibawa ke Pak Ustadz dulu, dan itu baru kebetulan sembuh. Nah, gimana sih ciri-cirinya kuyang sendiri atau leak atau whatever it is? Sebenarnya salah satu yang urban legend yang paling benar adalah coba cek kakinya, apakah dia napak atau enggak. Kalau memang dia tidak napak, berarti kalian menegur orang yang salah. Tapi kalau mau aman, yang jelas kalian jangan pernah menegur seseorang atau makhluk apapun yang kelihatannya mencurigakan di tengah malam di Bali. Mungkin nggak cuma di Bali aja ya, tapi di beberapa daerah lainnya juga kalau mau main aman, mendingan stay safe aja dan sendirian aja. Maksudnya nggak usah sibuk ngurusin orang lain karena kita tidak tahu dia manusia atau bukan. Jadi itu aja kisah kenapa saya bilang jangan menyapa orang lain kalau sudah malam. So, stay tune dan kita bahas yang lainnya di episode selanjutnya.